Tapi diingatkan sedekah, jangan Jangan Pak De. kecewa berat Ini nanti. banyak kejadian. Nanti diminta lagi. Sudah bantu tiang listrik dicabut tiang listriknya Pak De. Nggak boleh, Tuhan marah itu. Banyak kan kejadian tidak di ikhlas. Tebo pernah gitu, Pak Banyak De. komblok masjid kan. Ini semua komplok masjid udah dipasang, Iya, dibongkar iya, lagi. iya. Gara-gara nggak dapat suara di situ. Iya, nggak boleh. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Hari ini kembali saya mengundang Pak D saya ini, Pak Haji Sri Sabto Edi. Siap. Ya, beliau sebagaimana sudah diketahui salah seorang tokoh yang cukup populer dari Kabupaten Tebo. Pernah berulang kali jadi pejabat di sana, dan pada pemilu 2024 ini beliau kembali sebagai salah seorang kontestan politik ya, sebagai caleg calon anggota legislatif dari Partai Gerindra Dapil Kabupaten Bungo dan Tebo untuk Provinsi Jambi. Nah, kembali kita kulik hari ini, kita tanya ini. Karena ini udah dekat waktu ini Pak De. Ya, 5 bulan lagi. 5 bulan lagi. Nah, ini makin gencar ini. Kawan-kawan juga dari partai lain begitu. Nah, Pak De, ini kita mau tanya nih. Sudah sejauh mana persiapannya ini? Persiapannya sampai saat ini insya Allah tim-tim kami yang dulu masih solid Tim di lapangan lama itu ya. Nah, ini kelebihan Pak De ini di situ luar biasa. Jadi cukup di Jambi. Sekali turun ke Tebu. Main Bungo, telepon ya. Main telepon. Tapi nanti insya Allah bulan Oktober sampai pemungutan suara baru full di sana. Seluruh desa Bungo Tebu insya Allah. Karena dulu sudah dibentuk tim untuk calon bupati lah gitu kan. Ya dulu. Luar biasa Pak De. Pak De, saya mau tanya, dari hasil Pak D bertemu dengan masyarakat khususnya di daerah Dapil Bungo dan Tebo ini, masalah sekarang yang paling banyak mereka keluhkan itu apa? Ini barangkali juga bekal nanti sebagai wakil mereka di DPR kan untuk memperjuangkan itu. Ya, wilayah berbeda-beda sesuai dengan keinginan masyarakat setempat. Tapi pada intinya, pada umumnya seluruh desa-desa yang ada di Kabupaten Bungo Tebu itu pertama infrastruktur jalan, jembatan. Itu masalah klasik dari dulu tadi. Terus kedua masalah sertifikasi tanah. Terutama para petani yang ada di wilayah perbatasan seperti Lubuk Mandarsa. Terus Susu. Pemayungan. Di mana hambatannya masalah sertifikat? Karena kan dulu itu ex-HPH. Di situ kendalanya. Tapi sudah puluhan tahun. Ex-HPH berarti tanah negara Pak De? Iya, tapi sudah puluhan tahun kan sudah dihuni oleh masyarakat dan ditanami. Pohon-pohon sawit, karet gitu. Sudah dikuasai oleh masyarakat sekian lama. Berarti belum ada kepastian sampai sekarang. Insya Allah nanti juga di Bungo juga demikian. Kami usahakan untuk bisa dikelirkan lah daripada dilakukan transmigrasi, karena ini kan transmigrasi swakarsa. Iya. Kalau desa-desa sudah cantik-cantik, pembangunan sudah bagus-bagus, maksudnya rumahnya ya. Bagus. Sayang kalau digusur kayak di Rempang itu. Iya, kasihan kan. Hanya karena alasan tidak ada sertifikat, sementara mereka udah ratusan tahun dari nenek moyang di situ. Kan tanah Tuhan juga kan? Iya, tanah Tuhan. Demi investasi malah menggusur yang untuk kemakmuran rakyat bersama. Iya, ini jangan-jangan nanti kuburan digusur lagi Pak De, karena tidak ada sertifikatnya. Iya. Pak De pagi-pagi bikin kaget. Enggak, benar. Terus selanjutnya pertanian. Oke. Kayak sekarang musim kemarau panjang, gagal panen itu karena juga yang mau saya tanya tuh, irigasi. Kayak di daerah Tua Teriti Sungai. Iya. Daerah-daerah Sungai Bengal dan daerah pertanian lainnya yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi pangan. Lahan irigasi teknis gitu ya.
Kalau Pakar Budung masih lumayan lah. Oh, kalau kampung saya paling luas berarti. Ya. Cuman irigasinya udah sampai ke ujung. Ya, nanti Sehingga udah ditanamin sawit. Itu tugas Pak Di nanti. Nah, orang Bisa. Pakar Buding yang nonton ini. Iya. Ini janji Pak Di Sri Sabtu Edi. Ya. Besok pagi. Pak Kades Pak Hoy. Itu adik saya itu. Iya. Ini. Dibantu. Insyaallah sudah. Iya, iya. Jadi gini Pak Di, terkait dengan isu masalah pangan ini kan, selama ini kan memang Provinsi Jambi ini salah satu daerah penghasil beras yang cukup besar, ya kan, di Indonesia ini. Bahkan untuk di Jambi sendiri seperti Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, kan dulu hanya Tanjung Jabung gitu ya. Iya. Kabupaten Kerinci dan disanggah oleh kabupaten-kabupaten lain menjadi lumbung beras gitu kan. Ya. Hari ini terjadi perubahan yang luar biasa. Banyak lahan-lahan persawahan berubah menjadi perkebunan lain seperti sawit dan lain sebagainya. Mirisnya kita sekarang malah makan beras impor, Pak Di. Nah, saya sudah wawancara juga, sudah podcast juga nih sama anggota Dewan kita Provinsi dari Gerindra, Pak Rocky. Nah, memang beliau mengakui pemerintah sampai hari ini memang tidak ada menganggarkan soal itu. Misalnya mencetak sawah baru, ya kan, bantuan bibit pertanian sawah. Nah, ini mungkin ke depan Pak De. Ini Pak De ini jadi harapan besar ini karena Pak De tahu persis persoalan Tebo dan pernah menjadi kepala dinas PU. Nah, ini gimana Pak De? Bisa enggak itu? Untuk Dikembalikan khusus lagi. untuk Tebo dan Bungo, ya topografi wilayah maupun keadaan memang nggak kayak Kerinci maupun Tanjung Jabung. Iya. Kalau Tanjung Jabung Timur dulu, ya sekarang Tanjung Jabung itu gudang beras bersama Kerinci. Iya. Untuk Tebo, Bungo dan sekitarnya waktu itu memang khususnya untuk daerah Tran itu ada LU1, lahan usaha 1 Iya, itu untuk iya, iya. pangan, ketahanan pangan. Yang L2 baru untuk perkebunan. Perkebunan. Namun adanya alih fungsi lahan itu tidak terluput dari mana yang menguntungkan untuk wilayah Bunga Tebo. Jadi Situasional banyak gitu dari ya? karet ke sawit Ya, ya. ya. Cuman nanti insya Allah ke depannya yang tanah-tanah lahan-lahan yang berpotensi untuk diairi dan dijadikan sawah tetap, karena kita harus menjaga ketahanan pangan. Iya. Itu tadi impor. Kalau ditutup impornya Nggak makan ya Pak. tidak makan. Sementara kita makan, belum berubah nih, Ya. kecuali kita udah makan keju. Minimal ya yang ketahanan pangan tetap ada yang sawah-sawah, Iya. yang Tegalan ada ubi, ada lain-lain yang bisa dimakan lah. Iya. Di samping sawit dan Benar. Kita tahu memang salah satu keluhan petani selama ini, apabila mereka menanam padi terlalu banyak, maka gabah mereka siapa yang mau beli, sehingga menjadi murah. Nah, inilah sebenarnya tugas pemerintah, ya kan, untuk intervensi, membeli, dan jangan sampai impor ini terlalu banyak, Pak De. Iya. Ini juga sudah jadi keluhan. Hari ini beras Pak De Pak De tidak tahu mungkin harga beras 80.000. berapa. 20 kilo udah 300 ya. 20 kilo 284 king. Udah sampai 300 tadi. Itulah makanya Ini jerit. gila ini memang. Sedangkan Bulog berasnya terbatas. Terbatas. Tidak semua bisa beli Ini beras Bulog. aneh, kita semua ini negara agraris makan nasi, justru beras kita Iya. impor dari luar. Apa semua makan biji sawit Pak De? Itulah. Insyaallah. Ini butuh pemikiran Pak De. Kita diskusi. Banyak juga masyarakat dari sana, dari Tebo Bungo, nah minta juga tanya ke calon-calon wakil rakyat mereka ini tentang visinya ke sini ada mengembalikan itu tadi. Bagaimana? Kalau mengembalikan alih fungsi lahan susah. Susah, Nah, yang ini mestinya menggarap tanah-tanah yang marginal Iya. dan berpotensi untuk ditanami pangan. Ya. Banyak itu tanah-tanah marginal. Banyak. Yang rawa-rawa bisa dijadikan kolam ikan dan sebagian sawah, minapadi, Iya. campur itu. Yang Tegalan terlantar ya tanaman pangan lainnya, ubi, jagung. Banyak Pak De, di daerah Cempen Kacang. Alam dulu pernah mau didatang Presiden Soeharto waktu itu kan. Ya, yang terjadi zaman Pak Abdul Iya, Mansayuti, iya. Pak Musa. Nah, luas itu. wakilnya, ya.
Artinya tidak ada alasan secara teknis itu semua bisa diatasi. Bisa. Karena sumber air dari Sungai Batanghari kan bisa ditransfer ke. Tergantung niatan pemimpin. Tergantung niatan pemimpin. Jangan sampai keseimbangan ini malah terganggu oleh yang lain gitu. Satu sisi kita butuh makan beras, sisi lain pertanian untuk berasnya sendiri tidak disiapkan. Minimal untuk diri sendiri lah. Itu iya, jangan sampai makan beras impor lagi. Ya, Pak Adi kebanyakan makan beras impor nanti bahaya. Ya kalau berasnya itu higienis. Sehat ya. Nah, gimana coba? Dari luar, ya kan? Oke Pak Ade, kita bergeser ke yang lain. Sejauh mana persiapan ini? Saya juga mau, ya rindu juga cerita Pak Ade ini menghadapi masyarakat. Persiapan tak buka aja lah sekarang. Iya. Persiapan sekarang membentuk tim-tim di seluruh wilayah. Ya. Pedesaan per TPS malah. Wow. Memang banyak, resikonya banyak. Iya. Hanya saja kami tidak begitu berat karena alhamdulillah saya maju ini kan karena permintaan sebagian masyarakat pendukung, karena dulu menang kalah itu lah. Jadi soal gondok. Ada juga yang ngomong kayak itu. Sebenarnya Pak D itu kita tidak terlalu lagi, tapi karena masyarakat terus minta, ya itu ada kelebihan lain Pak D yang dilihat mereka kan. Jadi terus kedua, nanti setelah terbentuk diadakan sosialisasi ke tim-tim itu untuk jadi saksi di luar partai ya. Nanti training. Nah, kalau yang di dalam kan dari partai ada. Iya. Cuman untuk mewaspadai segala sesuatu itu. Terus baliho kami sengaja menyetak kecil-kecil, jadi tidak perlu makan kayu. Yang penting untuk mengingatkan. Iya. Yang besar ada, cuman kalau kena angin rubuh. Kan tidak banyak lagi sekarang pakai baliho Pak D. Orang udah banyak kampanyenya sekarang pakai media sosial, ya kan? Itu yang punya HP Android, yang nggak punya tetap dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga. Itu di kampung-kampung belum pakai sini memang. Pak, sinyal. Itu yang ketiga tadi masalah sinyal juga untuk daerah-daerah. Tadi kayak di jaringan internet. Kan Gubernur Al-Haris sudah pernah berjanji dulu waktu kampanye. Ya, tapi mungkin lupa. Jangan sampai. Sorry Pak Haris ya lupa. Jangan sampai satu desa pun tidak terjangkau jaringan internet gitu. Enggak, masih banyak. Masih banyak. Waduh, kasihan hari mungkin ini. Separuh ada untuk pedesaan. Separuh. Di Tebo. Tebo Bungo lah. Separuh daerah belum bisa dijangkau oleh internet. Wah, ini bagaimana transformasi budaya bisa leluasa ke sana. Kalau kayak di Tanah Garu, Pak Sabto, aku harus naik ke atas bukit dulu untuk cari sinyal. Iya benar. Benar itu. Lubuk Mandarsa. Benar, ada yang telepon masih saudara saya itu. Ini aku bisa nelpon ini karena naik bukit gitu. Ya, insya Allah. Tanya kan kita harus sudah zamannya terbuka, jadi harus biar pada pintar semua lah masyarakat kita. Iya, hari gini orang tidak pakai internet gimana ceritanya kan. Petani juga butuh informasi kan. Harga TBS misalnya. Berapa TBS sekarang? Jangan dibodohin oleh toke-toke di sana kan, tahu-tahu TBS ada naik, di bawah masih turun gitu kan. Terus apa lagi Pak D persiapannya ini? Pak D butuh suara berapa banyak sih Pak D untuk bisa? Sebanyak-banyaknya. Kalau bisa anggota DPR itu Gerindra semua. Ya Pak saya. Iya. Wah ini senang Pak saya dengarnya. Iya betul. Selama ini udah ada belum dari Bungo Tebo? Untuk Bungo Tebo provinsi Gerindra ada satu. Ada satu ya. Tapi dari Bungo. 2019 berarti kan? Dari Bungo. Ini targetnya? Sekarang minimal 2 lah. Bungo 1 termasuk Pak D ya. Insya Allah. Ya mudah-mudahan. Kita pakai Gerindra lah, kita untuk Gerindra besar dulu Pak Prabowo Presiden, Pak Sah DPR RI, Sabto provinsi. Iya. Jadi kalau DPR di kabupaten minimal 7 itu bisa ngusung calon bupati sendiri nantinya. Iya. Kalau di DPR provinsi 8 bisa unsur pimpinan. Iya. Insya Allah. Bahkan bisa ngusung gubernur nantinya. Bisa. DPR RI ya minimal masih minat Pak D untuk nyalon bupati Tebo? Kalau minat sebetulnya saya itu udah pensiun, jadi sudah tua, sudahlah enggak usah. Cuman itu tadi tim-tim di lapangan masyarakat itu loh. Yang bilang Pak D tua tuh siapa? Ini tua. Nah, Perdana Menteri Malaysia itu berapa usia? Enggak, maksudnya kan sudah pensiun, sudah yang tahun. Cuman kalau permintaan masyarakat ya apa boleh buat lah. Soalnya enggak begitu banyak dana yang keluar nantinya. Asal partai
Gerindra ngusung, oke. Iya. Ini banyak juga ini ngomong-ngomong Pak De amunisinya keluar ini. Enggak, kalau saya enggak banyak amunisi ya. Pesan sama caleg-caleg yang lain, enggak usah sampai utang-utang bank. Ya, utang-utang kasihan anak istri kalau tidak jadi. Kalau jadi enggak cukup gaji anggota dewan untuk Utang bank buat apa Pak De? untuk itu Siram-siram. siram-siram enggak usah. Iya. Jadi hati sebetulnya kayak Mas Kudari ini sudah tahu mau presiden mau sipil dia sudah mau dikasih duit dikasih apa enggak ada ya tetap milih nyala gubernur juga ya nak milih gubernur karena sudah ada di sini sudah ada di hati setiap manusia. Tapi kalau ada yang ngasih tetap ya itu sayangnya pemborosan. Akhirnya tim sukses yang sukses. Ini pengalaman pribadi. Pak De, itu Pak De ngomong itu tadi memang masih ada gejala itu sekarang ini. Money politik. Terutama untuk pemula-pemula atau incumbent yang ingin mempertahankan statusnya. Oh gitu ya. Tapi kalau incumbent lumayan lah, sudah ada gajinya. Iya. Yang pemula-pemula itu ngejar ya, kan? jual tanah, jual ini, jual. Waduh. Kan kacau juga kalau nggak jadi Pak De. Sebetulnya kuncinya ini pertama silaturahmi pada masyarakat lah. Berbuat baik pada masyarakat akan menilai. Iya. Nah ini kan seringkali begini Pak De, misalnya saya caleg nih, saya tidak berniat, Pak De berniat untuk tidak melakukan itu tadilah kegiatan money politik. Tapi kawan-kawan sesama caleg melakukan hal itu. Betul. Iya kan? Betul lah. Akibatnya kita jadi Enggak usah. terpacu juga Selain kan. kita yakin Allah bersama kita, duit diambil, betul. Duit diambil, Iya. tapi tetap milih di hati nurani waktu dibeli itu. Akhirnya ketipu. Iya, bener. Duit habis. Boleh buktikan, aku boleh Gitu. buktikan. Nah, iya. sekarang bagaimana cara mengetuk hati nurani masyarakat? Itulah, perlu kiat kan, perlu strategi kan. Strateginya perbanyak silaturahmi ke tokoh-tokoh, ketua, berbuat baik di masyarakat, sopan santun, etika, attitude-nya dijaga, enggak usah arogan. Masyarakat itu pintar memilih sekarang ini. Ya kalau orang kayak Pak De udah pengalaman. Enggak, iya, sama Pak aja, De. dari mulut ke mulut, Yang Pak. anak-anak muda sekarang yang baru-baru kan. Enggak, anak muda memang. Nanti perlu ada persiapan mental juga dia anak muda nanti sosialisasikan masyarakat. didekati oleh anak muda, tim yang anak muda milenial lah ya. Iya. Dari medsos, dari segala macam. Ya paling itu memang butuh pertemuan sosialisasi ke masyarakat bahwa jangan sampai ini untuk regenerasi ya. Iya. Saya itu akan nyentuhi anak-anak muda supaya jangan sampai wah kalau nyalek kalau ini harus banyak duit gini-gini, enggak usah. Sebenarnya penting, memang penting untuk sosialisasi ngopi, ngerokok misalkan. Untuk kan. saksi, Untuk di saksi TPS, itu ya. yang makannya Cuman hari kalau itu. untuk siram-siram enggak usah lagi. Membodohi masyarakat, kasihan anak-anak muda itu nanti enggak tahu apa-apa. Iya, kan kita bakal mati juga. Itu loh. Cuma Pak Ade loh yang berani ngomong kayak ini. Jadi apa negara kan nggak usah pakai itu. Enggak usah. Yang lain malah duit penting, sekali lagi duit penting untuk sosialisasi, duit saksi, untuk ngajak makan minum rokok sekedarnya, tapi jangan beli suara. Duit kamu akan dihabisi oleh orang-orang. duit amblas suara timbul. Tidak ada kasih percaya. Betul. Gitu Pak De. Soalnya di hati itu sudah ada di bilik. Tapi kan masih sekian persen masih ada Pak De nunggu ini. Ya yang ngasih banyak diterima semua. Gitu ya? Iya, ada 5 orang caleg di desa itu ngasih, 1 orang itu ngasih sama keluarga, diterima, dia minta enggak. Pilihannya Pilihannya lain sesuai dirunani. Berarti calegnya yang bodoh Pak De. Iya memang caleg itu kan nafsu-nafsu kadang itu. Nafsu pengen. Nah bagaimana strateginya Pak De? Ini tidak perlu kasih duit lah karena mereka udah punya pilihan orangnya gitu. Gimana caranya? Kan si caleg kan tidak tahu Pak De, apalagi pemula. Itulah silaturahmi tadi. Kita kan dari bicaranya, oh iya Pak, maaf Pak, aku tidak bisa. Terus terang kan tidak bisa lagi karena aku sudah calon ini. Biasanya pemilih gitu, terbuka. Iya. Tapi Pak, saya nyun sewu, nanti minta tolong kami nyalek gini-gini. Nanti yang ditangani, Pak maaf kemarin sudah duluan Pak ini. Bener ini. Tapi terus terang, dia juga terus terang, jadi kita tidak kecewa. Itu kalau ketemu yang jujur gitu, Enggak, kalau baik-baik, itu jujur Pak. Kalau tatap muka, tatap muka. Ada juga yang sebenarnya sudah ada pilihan nih. Kami belum ada pilihan. Nah, ada. Kadang kasihan juga Pak De. Ada tapi boleh dites. Pasang kecatanya baliho di rumahnya atau stiker di rumahnya.
pasti ditolak. Iya. Kalau dia sudah punya orang, Iya. pasti ditolak. Oh jangan. Iya. Oh. Tes itu tes. Nah ini nih caleg-caleg muda yang pemula, ya. ini perlu tanya nih sama Pak D nih. Arti strateginya Strategi, seperti itu. ya. Bagaimana meyakinkan mereka itu dengan silaturahim. Terutama Bicara sopan santun terbuka. ya terbuka. Silaturahim bawa tentengan. Enggak apa, usah, dia enggak bawa apa-apa enggak. Kalau ada perlu bawa kopi, gula. enggak usah. Sudah masyarakat jika kita merasa pejabat apa datang senang. SMS dibalas senangnya minta ampun. Telepon diangkat senangnya minta ampun. Bener. Itu kalau udah jadi pejabat, Pak. Ini caleg. Caleg kan berarti idaknya lima Jawa jadi nanti pejabat. dibilangnya pelit nih caleg. Enggak, kalau ada itu pas momen-momen lah, misalkan THR berupa air taruh gitu ya. untuk ibu-ibunya mungkin Atau mau kena pengantin, sedekahan, ustad, gitu ya. Mesti harus oleh-oleh. Oleh-oleh. Kalau ada ya enggak apa-apa sih. Ya, bawa kopi gula itu wajar lah. Rokok, ya. Rokok kretek ya. Kretek. Iya. Misal. Iya benar. Ya lah silakan tidak apa-apa, bagus. Sedekah. Tapi diingatkan sedekah, jangan Jangan Pak D. Ini nanti. banyak kejadian. Nanti diminta lagi. Sudah bantu tiang listrik dicabut tiang listriknya Pak D. Tidak boleh, Tuhan marah. Itu banyak kejadian di Tebo pernah gitu, Pak D. banyak. Komblok masjid. Ini semua komplok masjid udah dipasang, dibongkar lagi. Gara-gara udah dapat suara di situ. Iya, tidak boleh kalau udah ikhlas. Sedekah masyarakat. Pak D, apa yang ditemukan di masyarakat yang paling paling beda dari sebelumnya sekarang ini? Perubahan-perubahan di masyarakat ketika mereka menerima para calon-calon anggota legislatif ini. Enggak, kalau saya karena Masih seperti dulu biasa-biasa. masih kalau masalah malah pada antusias. Woi, Padi pulang lagi, balik kita pulang lagi gitu malah. Oh gitu ya. Oh enggak ada, kalau misalnya ada juga yang ngomong apatis masyarakat gitu. Enggak, malah semangat. Oh, semangat. Akhirnya karena kekecewaannya dulu. Iya, karena Pak Ade ini kan gini, ada hubungan emosional ya. yang sudah terbina sejak lama gitu kan. Justru kadang sama-sama satu desa, contoh Puntikalo, ini ada caleg 6. Jadi semua Puntikalo bersedia. terpilih. Sama lah Bakar Buding juga. Iya. Ada 6 orang juga. Aduh, bingung gitu. Bening. Cuman kalau untuk provinsi aman. Nah, gitu. Iya. Tetap jenggot. Iya. Nah ini ancaman nih, Ansori ini, adik kita Ansori sore Nah, ini. kita tahu semua lah, orang udah tahu. Malah minta bagi Pak Sabto, tolonglah aku, walaupun Pak 10 Pak Sabto aku 1 suara yang penting ada untuk aku. Gitu. Tapi baik-baik semua kawan semua. Ini Ansori janjinya mau kesini belum juga Pak? Iya, nanti. Salam aja nanti. Iya. Kawan semua. Iya. Nah, jadi intinya para caleg, walaupun satu partai tidak satu partai, kita harus bersaudara semua, berkawan, tidak ada black campaignan, tidak ada jelek-jelekan, semua bersaudara, ya. Jagalah persatuan bangsa. Jangan sudah jadi caleg ini bermusuhan pula gitu kan. Kalau toh dijelek-jeleki orang senyum aja. Senyum saja. Iya. Contoh boleh kamu jeleki saya, nanti aku senyum, tidak akan membalas. Cuman kualat sama Allah nanti. Tetap saja sehat ya kan. Bener, saya itu sukses ya. Alhamdulillah anak-anak sukses semua itu rekan-rekan yang mungkin tidak pernah mikir yang macam-macam. Insya Allah tidak pernah bikin sensasi, bikin gosip, bikin apa namanya. Ya, Pak Ade juga udah menghadapi masa pensiunnya cukup tenang lah. Amin. Ya kan, anak-anak sudah jadi semua. Alhamdulillah. Ya kan, ada yang jadi dokter juga menantu. Dokter, ya kan. anak dokter menantu. Nah, jadi udah apa lagi, tinggal mengabdi untuk masyarakat lagi gitu kan. Ya itulah makanya kemarin setelah saya pikir-pikir saya itu pengennya istirahat kan udah pensiun. Tapi permintaan tim-tim lama sebagian besar masyarakat itu tetap harus Pak. Saya itu dulu memenangkan Bapak berdarah-darah istilahnya gitu kan. Masa Bapak tidak maju, kecewa saya Pak. Akhirnya berlabuh ke Gerindra. Kenapa ke Gerindra? Karena ke Gerindra waktu itu di Tebu masih kosong. Kalau di Pak Demokrat ada Pak Ide, ada Pak Harmain, ada Pak Indones. Selain itu kan fanatis juga terhadap Pak Prabowo gitu kan. Enggak, karena Pak Prabowo kan ya kita sebagai manusia tuh sudah 3 kali
niat hajatannya belum. Ya mudah-mudahan kali ini Jadi ya. Jadi, Ini sekalian kampanye untuk capres juga kan? ya capres yang untuk DPR RI karena bos aku Pak Sultan Adil Indra. Oh gitu ya. Mudah-mudahan duduk kembali beliau. Syukur-syukur ada 2 dari Gerindra provinsi. Kayak Golkar lah, Golkar kan 2 kemarin Pak Habibie sama Ibu Saniati. Tapi kan jatah cuma 7 atau 8? 8 ya. Siapa tahu. Ya, kalau Henry dapat 2 nanti yang lain korban jadi kan. Nah, itu sudah ada garisnya, Pak. Iya. Doa, usaha, tapi Allah penentunya. Ya, kita juga cukup mendukung lah Pak D kalau tokoh-tokoh Jambi ini jadi caleg DPR RI, memang dia punya perhatian untuk Jambi, selalu sering di Jambi. Saya sering ngomong ini, saya tahu ada caleg gitu kan, setiap pemilu selalu duduk menjadi anggota legislatif DPR RI. Iya. Tapi tidak tahu Jambi Pak D. Datangnya cuma mau pemilu, tidak perlu sebut orangnya lah. Paham lah itu kan. Itu Nah, karena ini kan partai miris. Ini miris kita kan. Nah, itu mau kan pemilu baru datang. pegang dada ini. Nggak, kok heran masyarakat masih mau memilih gitu. Nah, ini itu yang mesti, itu karena gimana ya? Karena instruksi partai kadang. iya. Dari pusat. Tapi Ada masyarakat mesti cerdas juga. enggak, karena kadang ada fanatisme partai. Terserah orangnya siapa, nyoblosnya ke partai. Iya. Jadi suara partai ya. Suara partai ya, bukan suara dia sendiri ya. Dia ada, cuman partai lebih banyak suara partai. Iya. Oke Pak De, ada yang lain nih untuk timnya ini. Nah. Ini waktu makin dekat. Khusus untuk tim-tim saya di lapangan, saya berpesan pertama jaga attitude, kekompakan, attitude, sopan santun di lapangan, jaga adab sesuai dengan adat istiadat setempat, sering-sering silaturahmi, ya. Banyak pergaulan baik dengan lintas partai maupun dengan, jangan sampai pecah saudara gara-gara caleg ini. Caleg ini jangan. Kalau caleg itu cuma 5 tahun, Mas, Mbak, ya. Ya Mbak Parni juga itu yang dipilih. Iya. Mas Karno juga. Yang di Bungo siapa? Tim di Bungo siapa? Tim Mbak Bungo dari Gua Mangkuning. Salam Mbak Ayudi di 8. Mas Dharma yang di Unit 1, SP1. Semua ini timnya ini luar biasa. Mas Jamaluddin yang di Tanah Sepenggal. Yang 7 kota ada 7 kota siapa? 7 kota Pak Romli, Pak Rudi, Pak Roni. Siapa lagi? Pak Mas Dinar. Wah, ini sudah di pentol-pentol aja udah ada semua ini. Sudah, karena itu yang lama-lama. Tadi mendekat sendiri setelah tahu dari Facebook Pak Sabtu nyalon lagi, wah langsung gitulah. Tanah Garo, Pak Samidin ya, Pak Sudin, Tanah Garo, halo Tanah Garo. Ini video nanti di-share banyak ke masyarakat. Dan Tepuk Tengah sudah semua lah, banyak nggak sebut lagi hampir semuanya. Tepuk Tengah yang Tepuk Tengah, Teluk Sengkawang gitu ya. Nah, itu banyak tuh pendukung fanatik. Tim-tim Ribu Bujang, Ribu Berir semuanya itu pasukan-pasukan saya yang siang malam berjibaku ya. Kita terus jaga sopan santun dan perdamaian sama kawan-kawan lain partai maupun lain caleg ya. Bapak enggak mau ada konflik di antara kawan-kawan dengan Ada lagi yang lain Pak yang ingin disampaikan? Yang mungkin ya perlu Pak disampaikan ke masyarakat ini. Ada lagi tak kira-kira? Cukup ya? Ya itulah nanti kami tidak banyak janji, tidak banyak komentar. Kami kan bukti, misalnya kami ini biasalah masyarakat khususnya di Tebu sudah tahu. Sudah tahu semua. Sudah tahu kalau memang kerja. Tidak perlu banyak omong, tidak perlu banyak janji. Langsung kerja. Iya. Ya, untuk bahkan selama ini memang orangnya luar biasa. Untuk yang belum ada sinyal-sinyal ya, Tanah Garo, Sumen, sabar dulu. Bisa dibelikan itu Pak De, ada alat untuk penguat sinyal. Ada murah tapi itu. Kan masyarakat banyak, itu kan untuk individu kalau itu. Ini untuk masyarakat. Kalau di tiap rumah dipasang itu bisa Pak De. Ya. Tapi harus ada salah satu pemancarnya di sana.
percuma Belum. juga, kasihan. Kita yang Jadi ngomong. punya handphone tapi tidak bisa dipakai ya. Oke Pak De, terima kasih ya. Mungkin ada lagi yang lain Udah cukup lah, ya. itu aja cukup ya Untuk sesi kawan-kawan pertama sekalian. ini mudah-mudahan nanti dekat-dekat hari kita ngobrol lagi Pak De. Insya Allah. Ada hal-hal yang mungkin paling harus menusuk lagi gitu kan, supaya masyarakat Tebo tahu. Dan Bungo juga gitu kan. Oke saudara sekalian, demikian tadi perbincangan saya dengan Pak De Sri Saptoedi, calon anggota legislatif dari Partai Gerindra pada pemilu 2024 mendatang untuk DPRD Provinsi Jambi. Nomor urut 4. Nomor urut 4. Siap, Kita betul. doakan semoga beliau terpilih. Dan yang paling penting harapan masyarakat ini di dapilnya supaya Pak De lebih amanah dan memperjuangkan nasib mereka, terutama petani tadi. Ya, Sebagaimana diceritakan di awal tadi, masalah persawahan, karena ini memang penting gitu kan. Nah, banyak sawah-sawah yang selama ini mungkin menjadi lahan tidur, tidak difungsikan lagi, ini akan diperjuangkan bagaimana petani kembali turun ke sawah. Jangan hanya terpaku pada sawit, Ya. pada karet, karena ini juga ancaman. Kalau suatu waktu harga karet turun, sawit turun, beras masih bisa. Karena beras ini tidak bisa digantikan. Nggak Pak bisa De. ya. Tidak bisa digantikan dengan gadung, Pak De. Karena kebiasaan. Iya, makanan utama Ya, kita. utama. Dan itu tetap menjadi ketahanan pangan ini mesti harus Ya. diperhatikan oleh Bapak. Apalagi penduduk kita kan banyak. Iya, Pak De. 270 Kurang juta. makan ini bisa ancaman disabilitas apa Iya. keamanan juga, iya kan? Iya. Stabilitas keamanan masyarakat juga. Bisa terjadi penjarahan, Pak De, pencurian segala macam. Ya. Ada uang tapi berasnya tidak ada. Nah, ini bahaya, Pak De. Ada uang tapi mau beli tidak ada. Berasnya di mana? Beras impor. Impor sudah ditutup. Oke, terima kasih sekali lagi. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Terima kasih, Pak De. Oke. Selamat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Caleg-caleg yang lain kita tunggu nih. Banyak nih Pak De Iya, yang lain Pak, ini. Pak. Nah, Pokoknya contoh Pak De nih. Jangan money politik. Jangan Tidak, itu ngajari tidak baik bagi Iya, masyarakat iya, dan iya, generasi muda. Bukan Kasihan. kena khawatir gitu Bukan, kan, Pak bukan De? karena saya tidak punya duit, Bapak. Pak De, Pak De. Tidak ada apa-apa. Iya, 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 iya. Tapi ngajari yang tidak bagus Iya, bagi benar. masyarakat. Sudah saatnya kita harus melakukan lebih jujur lagi. Akhirnya nanti yang jadi anggota dewan, jadi bupati, wali kota, gubernur itu akhirnya berduit. Yang berduit siapakah? Jawab sendiri juga. Iya. Oke. Iya dah. Iyalah, iya, iya. Jawab sendiri berduit siapa? Siapa Jawab gitu? sendiri. Jawab sendiri lah. Gitu. Oke Pak De, Ya. ini udah Ya. jadi kita tutup Ya, ini. nggak apa-apa. Ini ketawa terus kita kan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.